balik lagi sama gua Reza Palevi. Sudah lama banget gua nggak bikin video. Tiba-tiba ini kayak dadakan banget gua tiba-tiba pengen bikin video. Gara-gara ada suatu momen yang menurut gua lumayan harus bisa di capture, harus di videoin. Mungkin gue bakal ceritanya lebih lanjutnya nanti. Sebelum itu gue pengen berbelasungkawa dulu ya atas apa yang sedang terjadi di seluruh dunia, yaitu COVID-19, atas wabah ini, musibah ini. Semoga juga teman-teman yang ada di seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia, di tanah kelahiran tercinta, semoga bisa tabah menghadapi segala yang sedang terjadi. Semoga juga tetap stay strong, stay healthy. Tetap kalau bisa jangan keluar rumah kalau emang nggak perlu banget, biar juga virusnya biar cepat selesai. Dan juga pokoknya yang terbaik lah buat kalian semua. Semoga virus ini tidak memberikan dampak yang lebih parah lagi. Dan lanjut lagi ke cerita yang pengen gue sampaikan, cerita aslinya. Jadi gue selama corona ini berlangsung udah 2 minggu, jadi kan di sini gue sambil kerja juga kan. Nah, semenjak corona itu udah mulai lebih besar di sini, semenjak di Australia udah ada korban. Jadi pemerintah udah dari siaga 1 udah ke siaga 2, sekarang udah siaga 2. Jadi beberapa tempat-tempat, restoran, kafe, semua tempat hiburan, pokoknya mau makanan, mau tempat hiburan deh, semuanya itu udah ditutup. Kayak restoran dia cuma bisa ngelayanin take away doang, udah nggak bisa dine in. Yang which is juga itu udah ngurangin staff semua. Jadi kayak staff udah dikurangin, benar-benar pengurangan staff total. Bahkan ada beberapa kafe juga udah tutup. Jadi emang seluruh staffnya udah dikeluarin, dan termasuk saya. Jadi gue udah semenjak 2 minggu ini gue udah nggak kerja, dan tapi bill tetap menarik. Mesti bayar rent, mesti bayar SIM HP, mesti bayar apa lagi ya? Ya di rent itu sih, bayar rent rumah, ada listrik, gas, internet, apa segala macam itu tetap kita masih bayar. Soalnya kan emang tetap pemakaian kan. Nah, tapi dengan penghasilan kita nggak dapat penghasilan, ya disitulah kita panik. Dan di dalam masa-masa panik ini gue udah hitung-hitung dengan tabungan yang ada di tabungan gue, paling gue bisa survive sekitar 3 bulan, 4 bulan masih bisa sih. Soalnya gitu kita juga nggak bisa beli makan keluar. Satu, sekalian ngirit, kedua juga udah beberapa restoran udah pada tutup. Jadi kita full masak, beli grocery shop doang. Kalau grocery shop di sini supermarket masih buka. Kita full masak, dan itu costingnya nggak terlalu banyak banget daripada kalau kita beli makanan di luar. Ya gue udah hitung 3 bulan 4 bulan masih bisa hidup, tapi ya masih deg-degan aja kan. Kayak pemasukan nggak ada, tapi udah gitu juga di lockdown ini kan sampai kayak katanya sampai further notice. Jadi artinya kayak ya kita nggak tahu sampai kapan bisa lebih. Kalau sampai itu lebih dah, di tabungan gue udah nggak ada, ya I don't know, mungkin gue bisa balik ke Indo for good, udah nggak lanjut lagi di sini. Ya kita lihat nanti aja, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan tadi tiba-tiba barusan malam ini, sekarang itu jam, gua nggak punya jam, gua masih lihat HP, jam setengah 12 malam. Dan sekitar jam 10-an tadi gue dikabarin sama temen gue, katanya mau nggak kerja buat di farm strawberry. Jadi kita kayak mungkin metik, mungkin ngesorting si strawberry-nya, nge-packaging semua segala macam. Gue juga belum, I have no idea bakal kayak gimana nanti pekerjaannya. Tapi dalam hati gue juga kayak, sebenarnya gue juga lumayan takut sih dengan virus ini kan. Gue masih keluar, tapi di satu sisi lagi, but I need the money. Dan ya gue serahkan aja kepada Tuhan yang ada di atas. Semoga tidak terjadi apa-apa, semoga mendapatkan yang terbaik lah pokoknya.
ya dengan kira-kira itu. Jadi di sini kerja di farm gitu, kayak nggak gitu kayak musiman gitu. Kayak sekarang gue kayak pengen katanya di kebun stroberi itu cuman sampai Mei, Maret, April, Mei ya, sampai Mei doang, itu kayak sebulanan lagi. Jadi kayak emang kerja cuman sebulan tok, dan itu ya lumayan gajinya. Jadi kayak semoga dengan gue kerja ini, semoga gue kuat, dan juga semoga juga bisa bisa nambahin tabungan. Dan kalau ya amit-amit misalkan si lockdownnya terus sampai lama, ya semoga gue bisa survive sampai lockdownnya selesai. Dan juga semoga biar cepat berlalu lah, nggak gue doang, nggak di sini di Australia doang, semoga di semua negara bisa cepat berlalu, semoga cepat selesai selalu. Dan sekarang ini gue membawa, itu benar-benar dadakan banget, gue baru jalan 1 jam yang lalu dari tempat tinggal gue di satu lagi. Jadi gue bakal tinggal stay di sana, di tempat sana ada homestay-nya gitu, sekitar selama 1 bulanan. Gue bakal tinggal di sana, kerja full. Ya, dan tiba-tiba banget gue cuman begini doang nih. Gue cuman bawa koper satu. Ini satu lumayan gede. Isinya ada handuk, baju, semua segala macam, ada laptop, ada buat main-main, dan tidak lupa gue membawa my scooter. Jadi tujuan ini gue bawa si scooter mungkin biar kalau kerjanya cuma sampai siang sore, mungkin sore ke malamnya gue bisa, mungkin kalau pengen grocery shop, pengen jalan-jalan daripada bosen banget di rumah. Sebenarnya nggak boleh sih keluar-keluar, tapi kalau kan pengen grocery shop, jadi ya bisa pakai ini. Sekalian juga biar sekalian gue belajar trik-triknya. Dan inilah outfit saya sekarang, secara dadakan banget. Dan gara-gara tangan gue penuh, ini gue juga masih di dalam kereta, masih perjalanan ke tempat yang di sana. Gue bawa koper satu, bawa skuter satu, tangan gue full. Mungkin bakal kan ada orang mabok. Jadi mungkin nanti videonya bakal gue lanjutin setelah nyampe di sana, atau mungkin kalau udah terlalu kemalaman, udah pada tidur, gue lanjut besok lagi tentang farm jobnya. Oke. Nah, jadi udah sampai gue di tempat farm ini. Jadi sebenarnya perjalanannya dari kereta yang kemarin itu gue naik bus lagi ke rumah yang temen gue, tempat gue tinggal. Di tempat gue tinggal itu, dari situ kita naik mobil langsung ke tempat farmnya ini, cukup jauh nih gue. Nah, jadi tempat farmnya ini tempat buat parkir mobil. Nah, terus kita kerja bakal di dalam sana, jadi bagian packaging gitu. Nah, jadi bagian packaging itu sebenarnya di dalam juga nggak boleh ngerekam katanya, tapi ntar gue bisa curi-curi waktu. Dan ya nanti mungkin untuk masalah kerjanya kayak gimana, gajinya apa segala macam, nanti kita bahas di tempat waktu lain. So, jadi ini tempat packaging stroberinya, dingin gitu di dalam. Nah, itu tray-traynya hijau yang 3 itu isinya stroberi semua. Nah, ini yang para pekerja yang cewek-ceweknya, yang bagian packaging milihin buah-buahnya. Nah, ini buah-buahnya lagi lumayan bagus-bagus. Jadi tugas gue ngangkat si tray-tray ini yang bertumpuk stroberi ke atas itu, ke lens itu. Jadi buat nanti yang cewek-ceweknya tinggal dipilihin yang bagus, dibungkus, yang jelek ditaruh sana, dibuang. Dan setelah traynya selesai ditaruh di bawah. Nanti tugas gue juga buat dikumpulin dan ditumpukin ke kayak gini. Setelah ditumpukin itu nanti gue silot tip gitu biar nggak jatuh. Nanti diangkat sama eskavator, ada lagi tugasnya beda lagi. Jadi tugas gue gitu, angkat, ngumpulin. Dan satu tray itu, satu lapisnya itu kira-kira bisa 4 kiloan. Dan ya bayangin aja kalau gue ngangkat berlapis-lapis kayak gitu. Dan juga gue ngangkatnya juga ngikutin pace-nya si yang nge-package yang cewek-cewek. Karena kalau mereka cepet, otomatis di line itu cepet habis. Dan gue mesti ngisi cepet, ya gue biasa naruh 4, kalau enggak 5. Habis itu ngumpulin tray kosongnya, tumpuk lagi. Nah, gitu aja ulang terus selama bisa 4 jam, 5 jam, baru ada istirahat. Ya gitu. Ini bagian yang packaging yang cewek-cewek gitu biasanya kebanyakan.
Jadi di satu tray itu yang biasa gue angkat-angkat gue taruh di land, mereka pilihin yang bagus-bagus, dimasukin ke box, yang jelek-jelek yang ini dibuang. Nah sekarang jam setengah 4, tadi kerja dari jam 9, sekarang lagi istirahat setengah 4, kayaknya bakal jam panjang. Nah ini perkebunannya, jadi kayak orang yang ngumpulin stroberi di sini, nanti dikumpulin dibawa masuk ke yang tempat biru itu. Habis itu nanti diambil sama traktor, dibawa ke sana ke arah belakang ke tempat yang tadi. Nah baru di dalam kita kerja yang nge-packaging. So, jadi ini udah keesokan harinya. Kemarin kerja itu sampai jam 8 malam. Dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Dan gue pengen bikin video itu udah capek deh, udah males banget. Udah mending besoknya. Dan sekarang ini kita libur 2 hari. Gara-gara mungkin kerja jamnya panjang. Dan juga mungkin gara-gara kita kan kerja tergantung strawberry. Jadi strawberry itu kadang kalau misalkan hari ini hujan, habis itu besok ada kemungkinan libur gara-gara mungkin yang ngambilin stroberinya, yang kolekinnya itu mungkin kan jalanannya berlumpur apa juga mungkin susah. Udah gitu juga strawberry mungkin dia tumbuhnya belum maksimal, jadi belum bisa dipetik, masih hijau apa masih belum matang. Nah itu jadi kita kerja tergantung strawberry. Dan kemarin mungkin stroberinya lagi bagus banget dan lagi banyak. Dan kenapa gue lagi kerja farm strawberry di tempat ini itu gara-gara ya mungkin yang udah pada tahu kan, yang lagi pada rame sekarang coronavirus, jadinya beberapa bisnis di Australia itu ditutup. Yang sebelumnya itu gue kan kerja kayak di barista gitu, di coffee making, bikin kopi. Jadinya sekarang kafe-kafe itu pada tutup, beberapa restoran juga pada tutup. Dan juga itu sebenarnya masih buka tapi cuman boleh take away. Dan itu mereka cuman yang udah ngurangin karyawan banyak banget. Dan sempat kemarin udah 3 mingguan itu gue nggak kerja di tempat yang satu lagi, di rumah yang satu lagi. Jadi sekarang ada kesempatan buat cobain di farm strawberry ini, ya why not. Udah gitu juga sekalian biar nambah pengalaman juga kan, belum pernah juga kerja di kebun strawberry. Dan untuk masa pekerjaannya sih ini, jadi gue pengen ngejelasin dulu. Jadi ini gue tinggal masih di kayak flat gitu, masih di rumah. Dan di rumah ini ada beberapa orang lain yang kerja juga di kebun strawberry itu. Jadi kita kayak berangkat bareng. Dan ya paling ya kita kayak bayar juga, kayak bayar mingguan buat rumah, buat petrol si mobilnya. Nah dan untuk pendapatan di farm strawberry itu bisa dibilang lumayan bagus, lumayan besar, lumayan gede sih, sama kayak kalau kerja di tempat lain. Dan di sini kita kerja kan ada yang berdasarkan teks, ada juga yang bisa cash juga, yang udah gue pernah jelaskan di video sebelumnya. Jadi gara-gara gue student cuman bisa kerja 20 jam batas maksimalnya, dan lebih dari itu bisa kerja tapi dibayarnya cash. Itu beberapa tempat lebih murah bayarnya. Kayak di strawberry ini, jadi kita kerja ada dua bagian gitu. Yang bagian pertama itu yang packaging, yang cewek-cewek itu yang ngumpulin, yang pilihin strawberry. Yang pilihan strawberry itu dia dibayar per box. Per box itu kan boxnya ada yang kecil, sedang, dan besar. Kalau yang kecil kalau nggak salah itu 15 sen, yang sedang 16, dan yang besar 17 sen. Jadi kayak dihitungnya per box. Dan kalau yang laki-laki kebanyakan itu bagian yang kerja kasar-kasarnya, kayak ngangkat-angkat, ngumpulin stroberinya. Habis itu yang kayak ngumpulin di dalam box, ditumpuk-tumpukin, habis itu buat dikirim-kirim. Yang kerja di eskavatornya, yang ngangkat-ngangkat box-boxnya segala macam, itu biasanya digajinya per jam. Dan itu untuk taxnya kita dibayar $24, lumayan besar, $24, 24, berapa gitu sen. Dan untuk cashnya kita dibayar cuma 17, jauh banget ya. Tapi ya dalam kondisi kayak gini ya apapun dihajar lah. Nah mungkin yang pengen gue jelasin di sini kayak gimana ya, kayak kerjaan di sini tuh ada berbagai macam bidang. Yang salah satunya ada di bidang farm ini, karena yang kebetulan yang rumah yang lagi gue tinggalin ini itu yang punya itu kan orang Indonesia. Jadi mereka juga pada kerja di farm, dan mereka itu kerja full farm. Jadi kayak kerjaan mereka emang udah di farm. Jadi kayak misalkan kayak strawberry itu kan seasonal. Jadi kayak cuman misalkan 2 bulan apa 3 bulan, setelah itu mereka ke farm lain. Kayak
ada farm kentang, ada farm buncis, ada farm kentang, ada farm tomat, kayak farm ada banyak lah. Jadi kayak mungkin kalau kalian yang pengen kesini untuk ya mungkin untuk yang WHV, yang visanya WHV, yang working holiday visa, atau yang mungkin student yang pengen kerja iseng-iseng, kayak kerjaan di sini tuh ada banyak macam. Maksudnya kayak kalau bisa kalian dari sekarang itu kayak udah searching kayak di sini tuh pengen kerja di mana, kayak soalnya kayak farm-farm gini tempatnya kayak nggak di semua tempat ada, kayak cuman ada di suburb-suburb yang kayak agak lumayan jauh dari city. Dan misalkan kalau pengen yang kerja kayak misalkan kayak gue di barista di coffee shop itu kayak di semua tempat ada. Jadi kayak nyesuaiin tempatnya, kayak sekolahnya di mana, tinggalnya di mana. Jadi kayak kalian bisa tau lah biar semuanya lancar. Dan setelah dari farm strawberry ini, kalau masih lockdown kayak gini, ada tawaran si dari yang punya rumahnya ini. Jadi gue diajak lagi buat mau nggak farm untuk kentang, potato gitu, kayak oke, kayaknya seru gitu. Katanya kayak kerja di atas traktor, kita naik traktor, habis itu kita kayak cuman milihin-milihin kentangnya yang jelek sama yang bagus. Dan sepertinya seru. Nanti kalau emang bakal jadi gitu, nanti coba gue bikin videonya biar kalian lihat. Nah mungkin video segini aja. Semoga teman-teman yang ada di luar sana tetap sehat selalu. Nah pokoknya kalau bisa manfaatkan waktu semaksimal mungkin dalam kondisi seperti ini. Soalnya kan kebanyakan sekolah-sekolah mungkin masih pada libur atau sekolahnya lagi online. Jadi kayak udah gitu sekolah juga nggak setiap hari gitu kan, kayak cuma beberapa hari doang. Dan waktu luangnya kalau bisa digunakan untuk sesuatu yang berguna untuk diri sendiri, kayak buat investasi diri gitu, kayak bisa baca buku, mungkin belajar instrumen musik, atau mungkin belajar sesuatu yang baru lah. Pokoknya jangan dibuang-buang waktunya, gunakan semaksimal mungkin, dan semoga kita dapat berkembang menjadi insan yang lebih baik. Gila, baik, sedep banget bahasa gue. Dan juga buat teman-teman yang lagi puasa mungkin sekarang, semoga kuat puasanya, jangan batal-batal. So see you in next video.